Orang gemuk boleh berolahraga atau enggak? The Health Insider, Quality of Life. Hai. Kita balik lagi di The Health Insider, channel kesehatan terbaik di Indonesia. Sekarang kita mau bicara mengenai olahraga, karena kesehatan itu kan macam-macam tuh. Bukan cuma mengenai kesehatan obat ataupun apa. Ada juga olahraga untuk menunjang kesehatan kita. Sekarang kita dengan Husnul Khotimah. Halo Nul. Hai. Husnul Khotimah ini salah satu praktisi olahraga dan personal trainer terbaik di Indonesia. Banyak kalau misalnya kita mau runut-runut nih ya pengalamannya, terus orang-orang yang di-handle itu banyak sekali. Banyak juga orang-orang yang terkenal di Indonesia. Nggak perlu disebutin namanya ya, nanti juga tahu sendiri. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa? Olahraga. Tapi olahraga yang gimana nih? Olahraga yang diperlukan untuk orang-orang yang berat badannya meningkat. Atau banyak orang yang bilang gemuk gitu ya. Nah, Nul, Yes. Udah berapa lama kerja di bidang olahraga ini? Sebagai personal trainer ya, bukan praktisi. Oke, personal trainer ya baru sih sebenarnya, baru 17 tahun. Oh, 17 tahun. Itu baru ya. Iya. Itu kalau anak tuh udah sweet 17 itu kalau 17 tahun. Ya, sudah 17 tahun kurang lebih ya. Selama ini pengalaman-pengalamannya itu handle orang-orang yang seperti apa? Maksudnya apakah itu semuanya olahragawan yang di-handle? Apakah itu orang yang bekerja atau siapa? Banyak sih, dari bekerja sampai anak kuliah, yang masih sekolah, terus ibu rumah tangga, dan ada beberapa artis juga. Oh, gitu artis ya? Iya. Iya. Nah, jadi Husnul ini beritanya dia tuh handle beberapa artis. Bukan cuma 1-2 loh, ya ada beberapa. Tapi ya kita nggak perlu sebutin namanya ya lah ya. Nggak perlu sebutin namanya ya. Artisnya siapa aja. Tapi kalau mengenai kesulitannya handle artis dengan yang non artis itu sulitan yang mana? Oke, kesulitannya sih dari artis atau misalnya kalangan biasa juga dari waktu. Biasanya kalau misalnya artis kan ada yang penyanyi atau dia stripping film atau sinetron itu waktunya kita harus menyesuaikan. Jadi susah ketemu waktunya ya. Mereka sibuk gitu ya. Agak sibuk, jadinya kita kadang pagi misalnya dia habis nyanyi atau habis syuting sampai pagi, ya nggak mungkin kita latihan pagi. Biasanya kita sampai sore latihannya seperti itu. Ya, disesuaikan lah ya. Disesuaikan mereka kapan waktunya yang bisa ya. Iya, benar. Yang jelas mereka harus ada istirahat dulu gitu. Iya, harus istirahat yang cukup baru bisa olahraga. Okay. Nah, sekarang kita bukan mau bahas mengenai olahraga dengan artisnya, tapi ini yang paling penting nih, yang dibutuhkan kita semua. Kadang-kadang kita tuh suka nggak, terutama di kondisi sekarang ini, kita nggak olahraga berapa lama, dan itu menjadi naik berat badan kita. Kayak saya sendiri nih, saya udah naik kurang lebih sekitar 10 kilo lah. Jadi ini olahraga yang mau kita bicarakan untuk orang-orang yang sudah naik berat badan atau orang gemuk. Kayak saya gitu ya. Nah, yang mau ditanyakan dulu nih, orang gemuk boleh berolahraga atau enggak? Boleh banget, wajib. Wajib ya? Wajib. Oke. Kalau begitu pertanyaannya olahraga yang seperti apa? Olahraganya? Kayak misalnya begini nih. Wah, ini gue gemuk nih. Gue mau kurusin badan. Gue mau lari aja. Karena kalau lari doang itu pasti jadi kurus. Nah, gimana responnya? Belum tentu juga. Oke, jadi harus yang pertama yang dilakukan adalah periksa ke dokter dulu. Periksa ke dokter? Yes, karena orang gemuk itu berpotensi seperti darah tinggi, hipertensi, atau jantung. Oh iya, oke. Ya, mereka harus konsultasi ke dokter, olahraga apa yang cocok buat dia. Oke. Di zona mana dia bisa berolahraga, seperti itu. Jadi, setelah sudah ada rekomendasi dari dokter, dan baru personal trainer akan menentukan level fitness dia di mana. Seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau misalnya, wah, ini kan saya nggak cek ke dokter. Saya mikir cuma naik 10 kilo gitu kan. Iya. Saya mau olahraga. Biasanya olahraga yang seperti apa yang cocok? Kalau nggak perlu periksa ke dokter ya. Oke, misalnya dia langsung konsultasi ke personal trainer atau dia latihan sendiri. Ya lebih baiknya sebenarnya didampingi oleh personal trainer. Nah, karena nanti misalnya dia tidak periksa ke dokter, tapi nanti personal trainer akan mengetes. Iya, dites. Tes awal ya biasanya. Iya, dicek dulu ya. Wah, lemaknya dulu, berapa? Lemak berapa? Nanti tekanan darahnya berapa? Iya, biasanya betul. gitu. Nanti dari history nanti diajukan beberapa pertanyaan yang tentang pola hidupnya dia,
atau merokok atau tidak, seperti itu. Ada beberapa goal yang dia akan capai gitu. Target yang dia capai untuk olahraganya. Iya, tapi kalau misalnya olahraga yang untuk orang gemuk kayak saya ini kira-kira apa sih yang paling awal dibuat apa dulu nih misalnya nih? Sebenarnya jalan kaki setiap hari. Jalan kaki, oh itu bagus ya? Bagus banget. Oh iya ya, oke. Itu Awal, paling murah tuh ya? Paling murah, gratis, bisa di mana aja dilakuin. Dan termasuk efektif? Efektif banget. Untuk hampir semua otot ya? Hampir semua otot. Oke, terus apa lagi? Larinya tuh kayak gimana nih? Lari jadi dikejar-kejar anjing juga lari loh? Oh enggak dong. Enggak. Jadi larinya itu harus sesuai kemampuan dia. Sesuai kemampuan ya? Dia misalnya dia pace-nya masih jogging aja, boleh di situ. Jogging? Gitu. Tunggu. Kalau misalnya lari, terus tadi ada jogging. Berarti beda jogging dengan lari? Beda. Bedanya di mana? Kalau jogging itu berlari tapi ada berjalannya. Tidak konstan lari selama misalnya 30 menit. Dia berlari dari awal sampai terakhir. Dan kalau jogging itu pace-nya tuh seperti jalan cepat. Ya, tapi ada gerakan momentum larinya seperti itu. Oh, oke. Seperti itu ya. Terus apa lagi nih kalau yang cocok untuk orang gemuk kayak saya nih? Terus sepeda bisa. Sepeda, iya sepeda bagus ya. Bagus. Berenang ya, oke, berenang bagus. Terus semuanya karena kardio semuanya. Oke. Nah, Nul, ini kita bahas pertanyaan ya. Ada orang yang nanya-nanya nih, kata mereka begini. Ini pertanyaan. Oh iya, tadi ada pertanyaan lagi nih dengan jogging lari. Apa bedanya jogging, lari, dan sprint? Kalau jogging itu yang tadi kayak jalan cepat. Iya, kayak jalan cepat. Kalau lari di atas dia agak berat, kecepatan lebih daripada jogging. Yes. Ya. Kalau sprint, ya dia langkahnya lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi ya? Lebih cepat lagi. Itu yang kalau misalnya kayak siapa tuh yang Jamaika itu? Nah, si atlet Usain Bolt. Ya. Usain Bolt ya? Usain Bolt, ya betul, Usain Bolt ya. Yang lari 100 meter, kalau nggak salah kalau lari 100 meter tuh nggak napas itu ya? Satu nafas, Pak. Oh, satu nafas ya? Satu nafas, Pak, bukan dengan nafas. Nanti, Pak. Kalau lari nggak nafas susah ya? Susah, Pak. Nggak bisa. Oke, jadi itu bedanya jogging itu seperti jalan cepat. Lari itu kecepatannya lebih daripada jogging. Yes. Dan sprint itu paling kencang ya? Iya, paling cepat. Dia biasanya tidak dilakukan dalam jangka waktu panjang. Dia hanya misalnya 400 meter atau di bawahnya atau 800 meter seperti itu. Pertanyaannya, yang mana yang nggak boleh untuk orang gemuk dari 3 itu tadi? Yang pastinya sprint sih. Sprint nggak boleh ya? Oh, jadi langsung lari cepat gitu. Banyak kan orang tuh mau gemuk, lari cepat tuh, harus lari sprint gitu, biar dia cepat kurus gitu. Enggak itu juga, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau orang mau kurus, dia harus fat burning kan. Nah, target heart rate-nya target latihan jantungnya dia tidak boleh melebihi dari 65% dari target heart rate-nya. Oh gitu. Ya. Makanya kalau disarankan kalau ingin berolahraga misalnya seperti lari atau yang lainnya, lebih baik menggunakan alat atau jam deteksi untuk denyut jantung. Itu akan lebih aman. Yang bisa ngecek heart rate. Nah, jadi dia tahu target dia itu denyut jantungnya di mana seperti itu. Jadi tidak bisa sampai kalau dia udah punya denyut jantung yang terlalu berlebih sampai target heart-nya di atas 200 atau 100 itu udah membahayakan dirinya seperti itu. Oke. Berarti sprint tidak cocok, tidak dianjurkan untuk orang gemuk ya. Kalau lari dan kalau jogging masih bisa. Jogging kalau lari masih bagaimana? bisa. Kalau lari bisa tergantung. Pasti berawalnya dari jogging dulu. Nanti kalau misalnya sudah improve, dia sudah melakukan dengan rutin, dia akan bisa berlari dengan sendirinya karena kondisinya fisiknya dia akan meningkat. Tapi awal-awal jangan langsung lari ya. Tidak. Dimulai dengan jogging. Dimulai dengan jogging karena badan harus beradaptasi dahulu. Oke, ini mitos lagi. Squat jump itu bikin impoten. Ini banyak banget nih ya. Dulu tuh masih SMA, mitos ya, benar mitos ya. Ini kan kita bicara mitos atau fakta ya. Mitos. Squat jump itu bikin impoten karena dulu nih waktu SMA mau squat jump, jangan nanti impoten, nggak bisa punya anak gitu kan, berarti mitos ya. Nggak ada penelitian yang menyatakan bahwa squat jump bisa bikin impoten. Oke, setelah itu, ini pertanyaan lagi nih. Ini bukan, nih pertanyaannya adalah kalau udah lama nggak jogging, kita jogging itu kayak gatal-gatal. Entah di sini atau di perut samping. Itu fakta. Itu fakta. Itu kenapa? Karena ada hormon yang dia di dalam tubuh dia itu beradaptasi lagi dan
iritasi di kulit. Seperti itu. Oh, begitu ya. Tapi nanti akan hilang seperti biasanya. Oke. Nah, setelah jogging orang sudah pasti akan ngantuk. Bener nggak itu? Belum tentu. Belum tentu, iya. Karena saya juga ngerasain pas saya jogging, justru saya susah tidur. Ya, Justru saya susah tidur gitu kan, kayak ini kok kayak seger malah gitu ya. Ya, makanya dianjurkan Hah? itu kalau kita mau olahraga malam sebenarnya 3 jam atau 2 jam sebelum tidur. Oh gitu ya. Nah, karena setelah berolahraga badan akan lebih segar dan butuh waktu lama untuk menurunkan heart rate kita. Oh Ya, gitu. jadi kalau kita habis olahraga biasanya heart rate-nya semakin tinggi kan. Nah, kondisi badan akan menstabilkan dulu, baru badan ini akan jadi rileks. Oh gitu ya. Baru akan lebih nyaman tidurnya, lebih enak. Oke. Nah, ini terakhir pertanyaannya. Olahraga yang baik itu seperti apa? Olahraga yang baik diawali dengan pemanasan. Pemanasan. Yes, semua. Jadinya apapun olahraganya harus pemanasan dulu, latihan inti, dan yang terakhir adalah pendinginan, cooling down. Itu penting. Apapun olahraganya, mau di darat, mau berenang, mau di udara, sepeda gitu ya. Ya. Olahraga apa nih udara? Nggak ada. Ada apa ya? Terjun payung. Terjun payung. Lakukan dulu pemanasan, latihan inti, baru pendinginan. Oke, stretching itu apakah merupakan pemanasan atau bagian dari pemanasan? Bagian dari pemanasan. Oke, artinya pemanasan itu? Pemanasan itu adalah stretching dan mobility movement dulu. Oh gitu ya. Ya. Berarti kalau stretching aja itu bukan berarti sudah melakukan pemanasan seluruhnya gitu ya? Belum. Nah, Gitu. kalau intinya pemanasan itu untuk apa sebenarnya? Sebenarnya untuk meningkatkan suhu tubuh, lalu meningkatkan mobility, joint, muscle, seperti itu harus banget di saat persendian-persendian ya. Persendian, joint. Supaya nggak cedera ya? Iya, benar, untuk menghindari cedera, seperti itu. Oh, artinya kita jogging, stretching, terus melakukan koordinasi-koordinasi, itu pun merupakan pemanasan? Pemanasan. Itu semuanya itu pemanasan ya? Dan Yes. kita harus melakukan semuanya, nggak cukup hanya satu ya? Enggak, wajib Oh, harus semuanya. oke. Seluruh. Misalnya kita mau lari, mikirnya kan cuma, oke, pemanasan bagian tubuh bagian Iya. bawah. Oh, itu sebenarnya salah. Semua gitu. badan harus stretching. Harus stretching. Harus dipanasin dulu otot, joint segala macamnya. Untuk Gitu. melakukan Untuk- latihan intinya ya? Yes, untuk persiapan latihan inti, Inti. baru ready. Kalau begitu, itu tadi ada pemanasan, latihan inti, dan cooling Cooling down. down, Cooling yes. down itu apa? Cooling down itu ada stretchingnya juga. Stretching juga? Apakah Yes. sama kayak stretching? Ada beberapa gerakan yang sama, tapi dia lebih banyak. Lebih banyak? Ya, lebih banyak pelenturannya. Oh, pelenturannya. Yes. Oh, oke. Yang penting itu gunanya buat apa kalau cooling down itu? Cooling down itu untuk merecovery otot yang sudah capek pada saat latihan inti. Dan untuk menghindari cedera setelah latihan inti. Oh, oke. Gitu. Oke, nah terus pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya, abis olahraga, Yes. lebih bagus mandi pakai air hangat atau enggak? Kan banyak tuh, mitos, bukan mitos sih. Katanya, wah kita abis olahraga tuh harus mandi pakai air hangat. Biar ototnya rileks katanya. Oke. Nah itu gimana tuh Sebenarnya pandangannya? pandangan menurut saya ya, dua-duanya itu bagus. Ya. Dua-duanya bagus. Ada tim mandi air dingin sama tim mandi air hangat. Iya. Jadi sesuai kebutuhan sebenarnya. Oh gitu. Nah, banyak positifnya di mandi air dingin juga, tidak ada salahnya juga mandi air hangat. Jadi dua-duanya banyak manfaatnya masing-masing sebenarnya. Ya, Husnul termasuk tim air panas apa air dingin? dua-duanya. Kenapa? Ya, karena kalau gue waktu saat air dingin itu untuk merecovery otot, dan untuk air panas untuk merilekskan otot, seperti itu. Oke, kalau begitu ini kan pertanyaan udah semuanya nih. Ya. Nah, pesan-pesan dari Husnul sebagai praktisi olahraga, praktisi olahraga dan personal trainer Yes. untuk orang-orang yang mau olahraga, entah itu dia mulai olahraga dari karena berat badannya naik atau dia mau mulai olahraga lagi, terlepas dia gemuk atau nggak gemuk. Oke. Apa pesan-pesannya? Silakan. Oke, pesan-pesannya. Jadi, kalau mau mulai olahraga, itu kita harus tahu level fitness kita di mana. Lebih baik saya anjurkan untuk periksakan ke dokter dahulu. Kondisi fisik seperti darah, kategorinya di darah tinggi atau darah rendah. Lalu punya cedera atau cedera masa lalu, bukannya masa lalu di hati ya. Oke, jadi cedera masa lalu misalnya ada problem pernah jatuh atau pernah kesleo, itu sangat penting banget mengetahui kondisi cederanya di mana. Lalu
lakukan pemanasan dahulu, latihan inti, dan jangan lupa cooling down. Itu sangat penting banget. Dan tetap jaga makan, pola tidur yang cukup, sangat mendukung untuk proses keberhasilan olahraga Anda. Oke. Nah, itu pesan-pesan dari praktisi dan personal trainer yang sudah berpengalaman di Indonesia. Salah satu yang terbaik di Indonesia loh ini personal trainernya. Jadi semua yang kita dapat ini, semua yang di-share sama Husnul itu ilmu yang bisa kita pakai langsung di olahraga kita. Mau tahu lagi lebih lanjut mengenai informasi kesehatan, tetap di channel ini, The Health Insider, channel kesehatan terbaik di Indonesia.